Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Sena Bela Diri, Bab 89. Keterampilan gerakan 10 bayangan. Xiu menggerakkan tubuhnya, dan 9 bayangan melintas. Sulit untuk mengatakan tubuh aslinya. Dia mengangkat pedang di tangannya dan langsung datang di depan Yan Yuer. Api hitam dan putih naik pada pedang, seperti sinar cahaya yin dan yang menusuk ke tengah alis Yan Yuer. Pedang Aurora, Xiu berkata dalam hatinya. Ini adalah jurus paling kuat dalam ilmu pedang cahaya kilat. Serangan pedang Xiu sangat cepat. Dengan peningkatan kekuatan 3 kali lipat, yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan yang meningkat tidak 3 kali lebih kuat dari biasanya, tetapi 3 kali lebih kuat dari 2 kali kekuatan aslinya, yang berarti 6 kali kekuatannya. Menghadapi serangan pedang seperti itu, bahkan Yan Yuer merasa sedikit berbahaya. Dia mengeluarkan pedang lembut tipis dari cincin penyimpanannya. Pedang itu bergetar dan langsung diluruskan, api yang menyala-nyala naik. Bahkan tingkat pertama dari tingkatan pemurnian ilahi tidak bisa menahan gerakan yang mengandung kesadaran seni bela diri. Xiu tidak takut sama sekali. Ini adalah langkah terkuatnya sejauh ini. Dengan peningkatan kekuatan keterampilan transformasi misterius sebanyak 6 kali, ia memadatkan kekuatan hidup dan mati untuk berubah menjadi api. Jika dia tidak bisa mengalahkan Yan Yuer, dia akan mati. Plang, api memercik dan energi pedang tajam menembak ke segala arah, menembus tanah di dekatnya. Aura mengerikan dari membakar semuanya ditransmisikan ke tubuh Xiu melalui pedang. Kekuatan kesadaran seni bela diri yang terkandung dalam pedang sulit untuk dilarutkan melalui energi vital hidup dan mati. Dalam sekejap, seteguk darah menyembur keluar dari mulut Xiu. Namun, Yan Yuer juga merasa tidak nyaman. Pedang lembutnya diguncang oleh pedang peringkat bumi peringkat menengah Xiu dengan kekuatan 6 kali lipat. Xiu memadatkan kekuatan hidup dan mati di tangan kirinya dan memukul bahu kanan Yan Yuer dengan serangan tepat sasaran. Tanda telapak tangan ini adalah tanda hidup dan mati yang telah dipahami Xiu dari hukum asal-usul, yang jauh lebih kuat daripada ilmu pedang cahaya kilat. Tubuh Yan Yuer bergetar, dan kekuatan hidup dan mati memasuki tubuhnya. Jiwa spiritual yang rusak hampir tidak dapat tahan. Dia mendengus dan mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, dia menghilang ke dalam hutan merah darah. Xiu tidak mengejarnya. Meskipun dia telah menyakiti Yan Yuer, dia telah membayar harga yang mahal. Pertama-tama, serangan balik dari kekuatan 6 kali lebih kuat dari keterampilan transformasi misterius pada tubuhnya menyebabkan rasa sakit yang tajam merobek tubuhnya. Jika Yan Yuer tidak mundur dan dia menggunakannya lagi, badan perang tingkat lanjutnya akan runtuh. Selain itu, aura yang mengandung kesadaran seni bela diri api dengan ceroboh menghancurkan tubuhnya. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menekannya. Setelah pertempuran ini, Xiu akhirnya tahu maksud dari selalu ada seseorang yang lebih kuat darinya. Dia memiliki keterampilan pedang dari tingkatan kesempurnaan, kekuatan hidup dan mati, dan keterampilan transformasi misterius, yang selalu membuatnya berpikir bahwa dia tak terkalahkan di bawah tingkatan pemurnian ilahi. Bahkan jika menghadapi bela diri orang suci di tingkat pertama dari tingkatan pemurnian ilahi, dia masih bisa bersaing melawan 1 atau 2 putaran. Namun, Yan Yuer jelas berada di tingkatan bawaan, tetapi dia telah memadatkan indera spiritualnya dan menyempurnakan kesadaran serbela diri, jauh lebih baik daripada dia dalam semua aspek. Jika bukan karena fakta bahwa bahu kirinya terluka oleh tanda telapak tangannya dan dia takut untuk pergi, dia akan membunuhnya dengan gerakan lain. Pertempuran ini adalah pelajaran yang mendalam bagi Xiu. Dia berhenti berpikir terlalu banyak dan mengatur pikirannya dengan benar. Namun, dia tidak tahu bahwa alasan mengapa Yan Yuer begitu kuat adalah karena dia adalah seorang penguasa bela diri dengan basis kultivasi yang kuat. Dia tampak seperti seorang gadis muda, tetapi sebenarnya, dia telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Namun, dia pergi bukan karena takut. Dia juga terpengaruh oleh luka pada jiwa spiritualnya. Setelah lukanya benar-benar pecah, dia akan berada dalam bahaya besar bahkan tanpa serangan dari Xiu. Dia harus menemukan tempat yang aman untuk menekan luka pada jiwa spiritualnya sesegera mungkin. Setelah kembali ke gua, Xiu memasang batu vitalitas peringkat menengah di cakram formasi defensif tingkat kelima dan meletakkannya di pintu masuk gua. Meskipun hanya bisa bertahan melawan 1 pukulan, itu masih memberinya cukup waktu untuk bereaksi. Yang paling disesali Xiu sekarang adalah dia tidak menyiapkan beberapa bendera formasi untuk mengatur formasi. Jika tidak, dengan metodenya sendiri, dia bisa mengatur beberapa formasi tingkat ketiga, dan efeknya akan lebih baik daripada cakram formasi defensif tingkat kelima. Dia memiliki pencapaian formasi penyihir tingkat kelima,
tetapi karena keterbatasan basis kultivasinya, dia hanya bisa mengatur formasi tingkat ketiga. Menempatkan semua pikirannya di belakang, Siu menjadi tenang dan mulai mengoperasikan cakram dunia hidup dan mati. Sejak dia sepenuhnya memahami lukisan hukum asal-usul pertama, dia telah memahami teknik kultivasi cakram dunia hidup dan mati. Teknik kultivasi yang murninya secara alami telah dihilangkan. Pada saat yang sama, Yan Yuer juga berada di tempat tersembunyi untuk menekan cedera jiwa spiritualnya. Sebagai perbandingan, cederanya jauh lebih serius daripada Siu. 3 hari kemudian, Siu perlahan membuka matanya di dalam gua. Dengan kemampuan untuk memperbaiki vena kehidupannya, selama dia masih hidup, tidak peduli seberapa serius cederanya, dia bisa pulih. Jejak kekuatan yang mengandung kesadaran seni bela diri api itu menyerang bidang eliksirnya dan benar-benar dimusnahkan olehnya dengan cakram dunia hidup dan mati. Ketika dia merawat meridian api mengiau, dia menyerap kekuatan api, yang juga membuatnya memiliki kekuatan api. Karena itu, ketika dia memadamkan api kesadaran seni bela diri, dia juga menemukan jejak misteri kesadaran seni bela diri. Kesadaran seni bela diri penuh dengan berbagai macam hal aneh. Menurut peluang keberuntungan yang berbeda, teknik kultivasi, kepribadian, fisik, dan kesadaran bela diri yang dipahami oleh para kultivator seni bela diri, mereka juga berbeda. Dikatakan bahwa jika basis kultivasinya mencapai tingkat penguasa bela diri, kesadaran seni bela diri dapat lebih disublimasikan dan diringkas menjadi jiwa spiritual. Misalnya, Yan Yuer telah memahami kesadaran bela diri api, dan jika dia mengembun menjadi jiwa spiritual, itu akan menjadi jiwa spiritual yang menyala-nyala. Keluarga Yan dari prefektur pedang kuno mahir dalam mengolah kekuatan api. Kemana Yan Yuer pergi? Dia tidak datang untuk membuat masalah bagiku selama 3 hari terakhir. Apakah dia sudah memasuki area ketiga? Pikir Siu. Ranah rahasia ini dibagi menjadi beberapa area. Siu tidak tahu banyak tentang itu, dia juga tidak tahu berbagai macam larangan untuk memasuki area lain. Setelah berjalan keluar dari gua, Siu terus berburu binatang iblis di area kedua untuk mendapatkan manik-manik darah di tingkat bawaan. Persepsi jiwanya menyebar sepanjang waktu, menjaga dari kemunculan tiba-tiba Yan Yuer. Waktu berlalu dengan tenang. Sudah lebih dari setengah bulan sejak Siu memasuki tingkatan rahasia iblis. Selama periode waktu ini, ketika Siu membunuh binatang iblis untuk mendapatkan manik-manik darah, ranah tubuhnya yang berada pada tingkat mahir sekarang terus ditingkatkan. Namun, ketika kekuatan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat dan semakin kuat, ia menemukan bahwa efek manik-manik darah pada tingkat bawaan sangat lemah, dan itu tidak cukup baginya untuk berkultivasi ke tingkat puncak tubuh perang. Jika aku ingin menembus ranah tubuh, aku membutuhkan manik-manik darah dari tingkat yang lebih tinggi. Siu berpikir, area pertama dari tingkatan rahasia iblis adalah binatang iblis dari tingkatan lautan energi, dan area kedua penuh dengan binatang iblis dari tingkat bawaan. Jika tidak ada yang salah di area ketiga, itu harus menjadi binatang iblis dari tingkat ilahi. Hanya dengan membunuh binatang iblis dari tingkat ilahi dapat memperoleh manik-manik darah dari tingkat yang lebih tinggi, dan kemudian tubuh fisiknya dapat berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Siu tidak bisa tidak berpikir untuk pergi ke area ketiga. Dengan kekuatan keseluruhannya saat ini, dia seharusnya bisa membunuh binatang iblis tingkat ilahi, tetapi jika dia bertemu dengan yang lebih kuat, dia hanya bisa melarikan diri. Gluduk, air terjun itu bergelombang. Siu meneguk beberapa teguk air di dekat kolam di bawah air terjun. Tiba-tiba, pupil matanya sedikit menyusut dan dia merasakan nafas kehidupan yang samar. Meskipun napasnya lemah, itu terasa agak akrab. Siu melihat sekeliling dan segera menemukan gua batu tersembunyi di dekat air terjun. Sesaat kemudian, Siu datang ke gua. Matanya membeku. Seorang gadis dengan rambut merah tergeletak di tanah di dalam gua. Wajah cantiknya pucat dan matanya yang indah tertutup. Nafas hidupnya sangat lemah seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Siu mengerutkan kening. Meskipun Yan Yuer telah terkena tanda hidup dan mati, dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak seperti ini. Dia tidak menduga bahwa Yan Yuer sedang berpura-pura koma, karena persepsi napas manik hidup dan mati benar. Bunda, Yan Yuer, yang sedang koma, tiba-tiba bergumam. Dia mengerutkan kening dan terlihat lemah, yang membuat orang ingin mengasihaninya. Siu berjalan mendekat, tapi Yan Yuer tidak menyadarinya sama sekali. Dari jarak dekat, dengan penglihatan kehidupan, Siu menemukan bahwa tubuh Yan Yuer terluka parah, dan ada tanda bahwa tubuhnya akan hancur. Dan sumber cedera ini adalah karena lautan jiwa terluka parah. Saat persepsi Siu mendeteksi lautan jiwanya, dia merasakan tekanan kuat dari indera spiritual. Meskipun sangat lemah, itu tidak dapat diprediksi dan penuh keagungan. Ketika Siu menderita pengendalian tubuh oleh Su Jingyan di lembah hantu, dia memiliki perasaan yang sama. Apakah Yan Yuer seorang kultivator dari seorang penguasa bela diri? Apakah dia kehilangan basis kultivasinya karena cedera berat jiwa spiritualnya? Siu berspekulasi. Ini juga bisa menjelaskan mengapa dia bisa memiliki indera spiritual dan bisa memahami kesadaran bela diri. Tapi bagaimanapun, Yan Yuer terlihat lemah, walaupun sebenarnya dia kejam.
Untuk membuka dunia rahasia, dia telah mengorbankan ratusan nyawa orang. Selain itu, untuk merebut batu giok iblis, dia bahkan ingin membunuh Xiu. Namun, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati, dan yang lemah semuanya seperti semut. Setiap orang yang berlatih seni bela diri berhati dingin dan tegas. Bu, aku pasti akan membalaskan dendammu. Yan Yuer, yang sedang koma, membuat suara lain dalam mimpinya. Ini adalah wanita dengan kisah, pikir Xiu. Dia tampak kuat, walaupun pada kenyataannya, dia lemah. Melihat seperti apa Yan Yuer saat ini, Xiu tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Xiu mengerutkan kening, mentalitas semacam ini tidak cocok untuk dunia ini. Sama seperti murid keluarga Gongsun, dia hampir dibunuh oleh orang itu karena jejak belas kasihan. Raungan binatang buas tiba-tiba datang dari luar gua, dan beberapa binatang iblis bergegas masuk. Cakar dan gigi mereka yang ganas, dan mata mereka yang merah. Mata Xiu menjadi dingin. Dia menunjuk binatang buas dengan jarinya dan aura pedang api hitam dipadatkan dan langsung membunuh binatang buas ini. Di antara 4 binatang iblis, hanya satu yang berubah menjadi manik darah. Bau darah yang kuat menyebar dan segera menarik lebih banyak binatang iblis. Lupakan saja, aku akan menjadi orang baik lagi, kata Xiu. Meskipun dia tahu bahwa belas kasih bukanlah hal yang baik, dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun dengan sedikit jejak kebaikan. Dia menjentikkan beberapa api maut kegelapan dan membakar tubuh 3 binatang iblis menjadi abu. Kemudian dia mengangkat tangan dan melambaikannya. Energi vital menyembur keluar dan membersihkan udara berdarah di gua batu. Kemudian Xiu mengeluarkan cakram formasi dan meletakkannya di pintu masuk gua. Duduk bersila di samping Yan Yuer, setelah menyelidiki luka-lukanya, Xiu tahu bahwa dengan kemampuannya saat ini, dia tidak dapat menyembuhkan luka jiwa spiritualnya. Namun, dia bisa menstabilkan cedera fisiknya yang akan hancur melalui metode perbaikan vena kehidupannya, untuk menghambat memburuknya dan menyebarnya cedera jiwa spiritual. Setelah membantu Yan Yuer yang tidak sadar berdiri, Xiu meletakkan telapak tangannya di belakang jantung Yan Yuer. Kekuatan hidup dan mati dalam tubuh Xiu berubah menjadi kekuatan hidup, yang memasuki tubuh Yan Yuer melalui telapak tangannya dan mulai memperbaiki urat vena kehidupannya yang hancur. Dalam keadaan koma, kesadaran Yan Yuer tenggelam dalam dunia yang gelap dan kosong. Ketika dia bertarung dengan pria muda yang menyebut dirinya Sura, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan disakiti oleh seorang pria muda yang hanya berada di level ketiga tingkatan bawaan. Tampaknya cedera itu tidak serius, tetapi itu memicu cedera jiwa spiritual yang tertekan. Dengan cedera serius, lautan jiwa hampir pecah, dan tubuhnya hampir diambang kehancuran tanpa dukungan jiwa spiritual yang kuat. Dia merasa bahwa dia memiliki mimpi yang panjang. Dia memimpikannya adegan di mana ibunya terbunuh di depannya ketika dia masih kecil, dan dia bermimpi bahwa dia berlatih keras untuk membalas dendam atas musuh yang membunuh ibunya suatu hari nanti. Dalam 300 tahun terakhir, dia akhirnya mencapai tingkat penguasa bela diri, peringkat di antara 10 raja bela diri teratas negara bagian tanah langit. Meski begitu, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam, tetapi keluarganya akan menikahkannya dengan putra musuhnya. Dalam keadaan koma, dia sepertinya bermimpi berbaring di pelukan ibunya, yang merupakan waktu terhangat dan paling bahagia dalam 300 tahun hidupnya. Tanpa disadari, kesadarannya berangsur-angsur kembali, dan kekuatan yang telah hilang tampaknya kembali sedikit demi sedikit. Aku harus bangun, aku harus membalas dendam, teriaknya histeris dalam hatinya.